warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengembangan sumber daya air yang beranggotakan saya Zaskia Wahyuni, saya Siti Nur Aisyah, saya Rizkia Mayasari, saya Siti Nazaria Odo, saya Wadas Faria. Kelompok kami akan membahas isu mengenai Bendung Wawatobi, warisan infrastruktur Sultra yang butuh perhatian kita. Dikutip dari Balai Wilayah Sungai 4 Kendari, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bendung Wawatobi dibangun pada tahun 1979 dan rampung pada tahun 1987 dengan cara membendung Sungai Konaweha. Fungsi utamanya adalah mengairi area persawahan pada daerah irigasi Wawatobi dengan luas potensial kurang lebih 18.000 hektar serta menjadi tempat wisata bagi masyarakat sekitar. bendung ini merupakan bendung besar dengan mercu di POG dan merupakan konstruksi bendung pertama di Sulawesi Tenggara dengan tinggi mercu 3 meter dan lebar bendung 93 meter. Bendung Wawatobi terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dan memiliki potensi mengairi lahan kurang lebih 18.000 hektar dan saat ini berhasil mengairi kurang lebih 16.000 hektar dengan fungsional exiting 9.872,54 hektar. Mengapa isu ini penting? Artinya, lebih dari separuh lahan seharusnya sudah bisa terairi, tapi tidak bisa beroperasi secara optimal. Ini adalah tugas kita sebagai insinyur sipil. Daerah irigasi Wawatobi pada impact kiri telah dilengkapi dengan penangkap sedimen, namun masih memiliki masalah yang rutin terjadi, yaitu sedimentasi pada saluran irigasi. Pada kajian Muhammad Tahir dan Ratna Musa mencatat koefisien keseran mani yang telah jauh melampaui batas optimal hingga N sama dengan 0,029 yang artinya kapasitas alir air ke daerah irigasi terus berkurang. Isu kedua ada penurunan debit air akibat perubahan lahan. Masyarakat melakukan pengerusakan hutan dengan menebang pohon termasuk pohon pelindung yang berfungsi sebagai resapan air hujan. Pernyataan serupa sama dialami pada daerah aliran Sungai Konaweha. Perubahan guna lahan dengan eksploitasi lahan secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya penurunan debit air di Bendung Wawatobi. Data menunjukkan bahwa dengan periode analisis skala ulang 100 tahun, debit pada tahun 2007 sebesar 79.033 meter kubik per detik dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2014, debit sebesar 55.113,92 meter kubik per detik. Artinya apa? Dalam kurun waktu 7 tahun, debit rancangan turun hampir 30%. Ini sangat mengkhawatirkan bagi ketahanan pangan Kabupaten Konawe. Kutipan ini diambil dari jurnal tersebut. Banjir di Kabupaten Konawe terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan yang turun dari bulan Mei hingga Juni 2020. Berdasarkan data tinggi muka air di Bendung Wawatobi, ketinggian air terus mengalami peningkatan di mana pada tanggal 10 Juli mencapai 2,10 meter dan meningkat pada tanggal 16 Juli mencapai 2,60 meter pada level waspada. Isu ini didukung oleh kutipan Jaringan irigasi Wawatobi adalah irigasi teknik yang mengambil air dari daerah aliran Sungai Konaweha. Kondisi jaringan irigasi Wawatobi mulai menurun fungsinya dan kapasitas alirannya sehingga air tidak dapat terdistribusi secara merata sampai ke bagian hilir. Kutipan ini diangkat dari jurnal tersebut. Isu 5 yaitu kerusakan konstruksi dan dampak proyek rehabilitasi. Proyek pembangunan pagar Bendung Wawatobi diduga mengalami kegagalan konstruksi. Hal ini diduga karena pada dasar pagar tidak ditemukan fondasi yang membadai sebagai penopang bangunan. Berdasarkan artikel ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Konawe, Ilham Jaya, SC, MM, saat dikonfirmasi menegaskan bahwa proyek tersebut bukan milik pemerintah daerah Konawe, yang berkata, "Ya, di depan Pasar Amerolo itu bukan pekerjaan kita, melainkan pekerjaan Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi 4, ujar Ilham Jaya, Rabu, tanggal 13 bulan 5 2026.
Sebagai civil engineering, solusi yang dapat kami tawarkan adalah rehabilitasi dan normalisasi saluran irigasi. Berdasarkan kajian teknis, langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, penggarukan sedimen secara berkala, khususnya pada saluran Langgona WH. Yang kedua, memperbaiki dinding saluran yang retak menggunakan campuran beton bertulang sesuai SFI. Yang ketiga, normalisasi dinding saluran ke rancangan awal. Yang keempat, menjaga kecepatan aliran minimum agar tidak terjadi pengendapan. Solusi yang kedua ada bangunan penangkap sedimen, yang dimana optimalisasi kantong lumpur di intake kiri dan kanan bendung Wotobi. Kemudian ada pembangunan cekdam di hulu sungai untuk menahan laju sedimen yang akan masuk ke bendung. Kemudian ada pemasangan saringan sampah yang lebih efektif pada pintu pengambilan air. Solusi yang ketiga yaitu pengendalian banjir dari sisi teknik, di mana yang pertama peninggian dan perkuatan tanggul Sungai Konaweha sepanjang segmen yang rendah. Yang kedua yaitu perbaikan pintu klep yang rusak agar dapat buka tutup otomatis. Yang ketiga yaitu normalisasi alur Sungai Labunti, di mana merupakan anak Sungai Konaweha. Solusi keempat yaitu konservasi daerah aliran sungai dan reboisasi. Penurunan debit air secara fundamental hanya bisa diatasi dengan pemulihan fungsi hidrologi daerah aliran sungai Konaweha seperti program reboisasi di kawasan hulu yang telah mengalami reforestasi, penghijauan lahan kritis pada sub daerah aliran sungai Konaweha bagian atas, koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas kehutanan untuk moratorium alih fungsi lahan di kawasan tangkapan air, penerapan sumur resapan dan embung di kawasan pertanian untuk memperlambat limpasan permukaan atau surface runoff. Berdasarkan Permen PUPR nomor 12/TRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan saluran irigasi, yaitu yang pertama yaitu pembentukan dan penguatan perkumpulan petani pengguna air P3A di tingkat tersier. Pemantauan debit dan tinggi muka air secara real time menggunakan SCADA. Selanjutnya adalah inventarisasi kerusakan jaringan irigasi secara berkala sesuai dengan standar penilaian kinerja AHP. Sekian pemaparan isu dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, And subscribe. Kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.